Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, yaitu kita kembali untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran di semester yang kedua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka melalui video, melalui Zoom. Meskipun dengan kondisi seperti ini, Bapak harapkan anak-anak sekalian tidak merasa kecil hati, akan tetapi harus tetap semangat dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa pada kesempatan hari ini kita pertemuan mata pelajaran fikih untuk kelas 4C SD Islam Terpadu Arafah. Pertama yang akan Bapak sampaikan dalam pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini masih belum kegiatan pembelajaran secara penuh. Akan tetapi pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan atau yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran fikih di semester 2 nantinya. Nah, dalam kesempatan hari ini yang pertama yang akan Bapak bahas yaitu tentang evaluasi materi atau pembelajaran di semester yang pertama tahun ajaran 2020-2021. Apa yang perlu kita evaluasi dari materi semester 1? Pertama, untuk anak-anakku yang masih belum tuntas dalam kegiatan pembelajaran di semester 1 untuk mata pelajaran fikih, harus lebih baik lagi di semester yang kedua. Harus lebih aktif lagi di semester yang kedua. Kenapa? Karena hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini kita bisa lebih baik daripada hari kemarin, maka kita akan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang beruntung. Akan tetapi apabila hari ini masih tetap seperti yang kemarin atau lebih buruk daripada yang kemarin, maka kita akan masuk dalam kategori orang yang merugi. Jadi akan rugi apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Maka dari itu semester 2 ini harus lebih baik daripada semester yang ke-1. Terutama pembelajaran fikih harus senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam hal ibadah, ya, baik itu sedekah, infak, ya,
sholat 5 waktu itu harus senantiasa kita amalkan. Berikutnya, hari ini Bapak akan menyampaikan pengantar atau persiapan untuk semester yang kedua tentang apa-apa saja yang nantinya akan kita pelajari. Untuk pelajaran yang pertama di semester yang kedua yaitu tentang sholat iddain. Sholat iddain itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Jadi nanti di semester 2 ini anak-anak akan mendapatkan modul yang baru, ya, masih dalam pencetakan. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh wali kelas untuk pengambilan semua modul pembelajaran di semester 2. Jadi sholat id, ya, nanti kita akan belajar secara keseluruhan. Ya. Berikutnya, untuk pelajaran yang kedua nantinya kita akan belajar tentang sholat Jumat. Nah, materi sholat Jumat ini penting, terkhusus untuk anak laki-laki. Apalagi kalau sekarang kelas 4 ini rasanya sudah mulai akil balik, ya, maka harus senantiasa untuk sholat Jumat, ya. Cowok yang keren, ya, pantang meninggalkan sholat Jumat, ya, harus selalu sholat Jumat. Tidak boleh kemudian tidak melakukan sholat Jumat. Ini nanti yang akan kita pelajari. Berikutnya, kita juga yang penting adalah latihan soal. Jadi latihan soal inilah yang kemudian nanti akan menunjang kemampuan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran materi fikih. Ya, tentunya kalau mungkin dari latihan-latihan soal sebelumnya masih banyak yang remedi, ya, masih yang banyak nilainya di bawah KKM, maka untuk semester 2 ini anak-anak semua, ya, harus memperbaiki yang lebih baik. Apabila ada materi atau pelajaran yang dirasa nantinya itu masih belum paham, maka wajib bagi anak-anak untuk bertanya kepada Bapak. Ya, silakan bertanya tentang pelajaran yang dirasa tidak paham. Ya, harus lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih evaluasi materi, pengenalan materi, sampai kemudian nanti insya Allah modul sudah anak-anak pegang, baru kita nanti mulai kegiatan pembelajaran masuk pada materi 1 dan materi 2. Insya Allah pertemuan akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang hari ini kita lakukan senantiasa dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Dan yang perlu diingat untuk anak-anakku semuanya, harus ada motivasi dalam diri bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslim dan muslimat.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Jadi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sampai kapan, Pak? Sampai kita meninggal dunia. Apabila kita sudah meninggal dunia, maka sudah cukup. Ya, kita tidak wajib lagi menuntut ilmu. Karena di antara amalan yang nantinya akan kita bawa sampai kita meninggal dunia dan pahalanya akan tetap mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kita dapatkan apabila kita mau belajar terlebih dahulu. Kita tahu ilmunya, kita amalkan, dan kita sampaikan kepada orang lain, maka setiap kebaikan yang dilakukan orang yang kita berikan pengetahuan, maka pahalanya akan sampai kepada diri kita tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Yang terpenting adalah untuk anak-anakku sekalian, tanamkan dalam diri ada sebuah keutamaan yang Rasulullah jelaskan kepada para penuntut ilmu. Selalu Bapak ulang-ulang dalam pertemuan pembelajaran. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju untuk menuntut ilmu, maka baginya akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ada keutamaan bagi seorang penuntut ilmu, yaitu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga oleh Allah. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita akan diberi kemudahan untuk menuju ke surga. Begitu juga bagi orang tua yang memfasilitasi anak-anak untuk belajar, maka orang tua juga akan mendapatkan pahala kebaikan daripada apa yang telah diusahakan untuk anak-anaknya dalam mengenyam bangku pendidikan. Maka dari itu, untuk Bapak Ibu wali murid, agar senantiasa memberikan dorongan, motivasi kepada anak-anak untuk senantiasa belajar atau menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ya. Berikan motivasi kepada anak-anak untuk senantiasa mengikuti segala kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah dengan baik. Terutama dalam hal pendidikan agama Islam, itu yang harus dijadikan pondasi. Akidah, ya, akhlak, Al-Quran, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab, beserta materi-materi pembelajaran yang lainnya harus senantiasa kita pelajari dengan baik. Insya Allah apabila kita nanti mempelajari mata pelajaran dengan baik, maka akan mendapat manfaat kelak. Mungkin hari ini kita masih belum bisa merasakan apa manfaat daripada belajar. Hanya sedikit mungkin manfaatnya. Tapi kelak yakinlah anak-anakku sekalian bahwa ilmu yang kita pelajari hari ini akan kita petik buahnya sampai di akhirat nanti. Itu saja pengantar daripada pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.